Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7, saya akan menjelaskan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear. Jadi, kalau kemarin kita bicara tentang kekonsistenan, nah di sini kita akan menentukan nih bagaimana penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode eliminasi Gauss, kemudian ada metode matriks inverse, dan juga metode Cramer. Nah, di sini saya akan coba jelaskan nih satu-satu bagaimana sih metode-metodenya. Oke. Jadi yang pertama adalah metode eliminasi Gauss, yang mana kita menggunakan operasi baris dasar. Jadi operasi baris dasarnya tadi itu sudah sempat saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara melihat kekonsistenan tadi. Nah, itu adalah perhitungannya menggunakan operasi baris dasar. Kemudian sistem persamaan linear baru yang diperoleh dengan operasi baris dasar mempunyai penyelesaian yang sama dengan sistem persamaan linear sebelumnya. Tetapi SPL baru tersebut lebih mudah diselesaikan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 3 langkah. Yang pertama, ubah ke bentuk persamaan matriks, kemudian ubah bentuk matriks tersebut ke bentuk matriks echelon, baris dengan diagonal 1, dan buat himpunan penyelesaiannya. Ntar kita akan perdalam lagi di latihan soal ya. Kemudian yang kedua adalah metode matriks inverse. Nah, untuk metode matriks inverse ini, bila determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks inverse ada AX sama dengan B, yang mana A inverse dikali AX sama dengan A inverse B, jadi X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, perlu diingat, bila M sama dengan N dan juga determinannya sama dengan 0, maka sistemnya mempunyai tak berhingga banyak penyelesaian, atau penyelesaiannya banyak banget nih teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah dari metode matriks inverse ini ada 3, sama aja. Yang pertama itu ubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks, kemudian gunakan persamaan matriks A, X sama dengan A inverse B, kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode Cramer, yang mana aturan Cramer ini jika AX sama dengan B adalah suatu SPL dengan N persamaan dan N variabel sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu XJ sama dengan determinan AJ dibagi dengan determinan A. Nah, dengan AJ-nya ini adalah matriks A yang kolom ke-J-nya diganti dengan matriks B. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, ubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks, kemudian tentukan matriks utama, cari determinannya dengan lambang D, kemudian tentukan matriks koefisien X, Y, dan Z, dan tentukan determinannya. Baik, kita langsung saja ke latihan soalnya untuk memperdalam dari sistem persamaan linear ini. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Jadi di sini soalnya adalah tentukan penyelesaian SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss, matriks inverse, dan aturan Cramer, serta tentukan himpunan penyelesaian dari masing-masing metode tersebut. Jadi di soal di sini adalah X min 2Y plus Z sama dengan 6, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, dan 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Yang pertama yaitu kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, langkah yang pertama adalah ubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks. Jadi sistem persamaan linear tadi kita rubah ke bentuk matriks. Saya anggap teman-teman udah bisa ya untuk merubahnya. Yang mana tadi itu adalah 1, konstantanya 1, min 2, 1, kemudian 3, 1, min 2, 7, negatif 6, negatif 1, kemudian variabelnya ada X, Y, Z, dan hasilnya ada 4, 10. Kemudian langkah kedua yaitu ubah matriks ke bentuk matriks echelon garis. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di materi matriks sebelumnya, matriks echelon garis itu matriks yang memiliki diagonalnya itu 1, 1, 1, dan juga segitiga bawahnya itu 0, 0, 0. Nah, berarti kita harus rubah dulu nih sebelumnya. Karena kita menggunakan matriks yang diperbesar atau matriks dari A
matriks ini kemudian kita gabungkan dengan matriks B atau matriks hasilnya, itu adalah matriks yang diperbesar. Jadi pertama kita rubah dulu nih yang angka 3 ini menjadi 0. Dengan cara yang sama, yaitu baris kedua kolom ke-1, yaitu E21, kita rubah dengan cara menambahkan dengan negatif 3. Negatif 3-nya ini, jadi angka 3 ini, angka 3 kita tambahkan dengan negatif 3 dikali dengan 1. Hasilnya 0. Pun ini juga 1 ditambah negatif 3 dikali negatif 2. Hasilnya 7. Kemudian negatif 2 kita tambah dengan negatif 3 dikali dengan 1. Hasilnya negatif 5. Kemudian 4 ditambah dengan negatif 3 dikali dengan 6. Hasilnya negatif 14. Nah, karena yang dirubah itu adalah angka 3 yang berada di baris 2 kolom 1, maka baris pertama dan baris ketiga itu tidak perlu dirubah atau tidak perlu dilakukan perhitungan. Cukup yang baris keduanya saja. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita rubah 7 ini karena dia diagonalnya mau kita rubah jadi 1 semua, maka 7 ini harus kita rubah menjadi 1 dengan cara mengalihkan dengan 1/7. Hasilnya 0 kali 1/7 hasilnya 0, 1 dikali 1/7 hasilnya 7 dikali 1/7 hasilnya 1, kemudian negatif 5 dikali 1/7 hasilnya negatif 5/7, negatif 14 dikali 1/7 hasilnya negatif 2. Nah, karena yang dirubah adalah baris kedua saja, maka baris pertama dan baris ketiga tidak perlu dihitung atau tidak perlu dilakukan perhitungan untuk merubah yang lainnya gitu. Nah, setelah kita cari baris pertama dan kedua ini sudah 1, 0, 1, maka selanjutnya kita lakukan perhitungan di baris ketiganya ini, yaitu mengubah angka 7-nya, teman-teman. Mengubah angka 7-nya agar menjadi 0. Oke, jadi untuk mengubah angka 7 ini, kita kalikan dengan baris yang pertama tadi ya, teman-teman. Jadi 7 ditambah dengan 7 ditambah dengan negatif 7 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Pun ini juga negatif 6 ditambah negatif 7 dikali negatif 2 hasilnya 8 dan seterusnya. Hingga kita temukan diagonalnya itu 1 semua dan matriks bagian bawahnya itu adalah 0, 0, 0. Sehingga kalau sudah seperti ini bentuknya, maka sudah selesailah penyelesaian dengan eliminasi Gauss. Lalu kita rubah ke sistem persamaan atau himpunan penyelesaiannya dengan hasilnya tadi kan 1, negatif 2, 1, 6, 0, 1, negatif 5/7, negatif 2, 0, 0, 1, 7, maka kita rubah ke penyelesaiannya, yaitu 1 ini satu itu adalah X min 2Y ditambah dengan Z sama dengan 6, kemudian Y karena ini X-nya 0, maka Y negatif 5/7 sama dengan negatif 2, kemudian karena XY-nya ini 0, maka Z sama dengan 7, Z sama dengan 7. Sehingga diperolehlah. Nah, setelah kita cari penyelesaian seperti ini, kita hitung dengan substitusi, dan saya anggap di sini teman-teman udah paham ya gimana cara perhitungan substitusinya, sehingga nanti teman-teman coba sendiri dan diperolehlah himpunan penyelesaiannya yaitu 5, 3, dan juga 7. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu metode matriks inverse dan juga himpunan penyelesaiannya. Jadi, untuk metode matriks inverse ini, langkah pertamanya sama saja, kita rubah sistem persamaan linearnya ini ke bentuk matriks. Bentuk matriksnya seperti ini ya. Kemudian setelah kita cari bentuk matriksnya, langkah kedua yaitu gunakan persamaan matriks X sama dengan A inverse dikali dengan B. Yang mana A inverse-nya ini rumusnya 1 per determinan A dikali dengan A join A. Nah, di sini saya anggap teman-teman juga sudah paham ya terkait dengan perhitungan matriks. Karena sudah pernah dipelajari kan di materi sebelumnya. Jadi, langsung saja kita cari determinan A-nya, itu sama dengan 1, negatif 2, 1,
3, 1 negatif 2, 7 negatif 6 negatif 1, 1 negatif 2, 3, 1, 7 negatif 6. Itu hasilnya kita kalikan tadi ya, 1 dikali 1 dikali negatif 1, kemudian kita jumlah, negatif 2 kali 7, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil determinan A sama dengan negatif 16. Setelah kita cari determinannya, karena di sini rumus dari matriks inverse-nya itu adalah 1 per determinan A dikali dengan A join A, maka selanjutnya kita cari A join A-nya. Nah, untuk A join A-nya ini adalah koefisien dari A transpose, yang mana kita peroleh koefisien A-nya itu negatif 13, negatif 11, negatif 25, kemudian negatif 8, negatif 8, negatif 8, 3, 5, dan 7. Itu didapat dari koefisien A-nya. Nah, kemudian koefisien dari A transpose-nya itu tinggal kita balik saja baris jadi kolom, yaitu negatif 13, negatif 11, dan negatif 25, dan seterusnya. Sehingga diperoleh A join A-nya adalah negatif 13, negatif 83, negatif 11, negatif 85, negatif 25, negatif 87. Kemudian angka kedua, kita masih menggunakan yang rumus tadi, yaitu A inverse dikali B, maka matriks A inverse-nya itu adalah 1 per negatif 16, determinannya tadi kan, 1 per determinan dikali dengan A join A, 1 per determinan A-nya itu adalah negatif 16, dikali dengan A join A-nya, yaitu negatif 13, dan seterusnya ini. Sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Kemudian maka diperoleh matriks X sama dengan A inverse dikali dengan B, maka hasilnya adalah 5, 3, dan juga 7. Dan ini merupakan himpunan penyelesaian dari metode matriks inverse. Oke, langkah atau metode ketiga, yaitu metode Cramer dan juga himpunan penyelesaiannya. Jadi, makanya juga sama, yang pertama itu ubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks. Kita rubah, kemudian tentukan matriks utama dan cari determinannya. Nah, matriks utamanya ini merupakan ini ya, teman-teman. Jadi ini seperti determinan ya, seperti apa ya? Pokoknya matriks utamanya itu adalah matriks yang terbanyak yang ini. Kemudian kita cari nih determinan dari matriks utamanya tadi. Karena matriks utama yang ini, maka kita cari nih determinannya berapa. Nah, hasilnya diperoleh negatif 16. Setelah kita mencari determinan A, kemudian tentukan matriks koefisien X, Y, dan Z, dan cari determinannya. Nah, jadi untuk mencari matriks koefisien X, Y, dan juga Z, itu tinggal kita rubah aja nih teman-teman. Misalkan kita mau cari X. Nah, berarti yang kita rubah adalah kolom X-nya ini. Kolom X-nya ini kita rubah dengan hasil dari matriks yang di awal tadi. Hasil dari sistem persamanya, atau 6, 4, 10. Jadi, yang kita rubah itu 137, kita rubah dengan 6, 4, 10. Seperti ini. Nah, ini. 6, 4, 10. Jadi, 137 tadi kan ya. 137. Kita rubah 6, 4, 10. Kemudian kita cari nih determinannya. Nah, angka yang ininya itu sama aja sih. Sama aja seperti sistem persamaan yang ini. Negatif 2, 1, 1, negatif 2, negatif 6, negatif 1. Kemudian kita cari hasilnya untuk X yang itu negatif 80. Nah, kalau untuk Y itu sama aja seperti X. Jadi, tinggal kolom Y-nya aja yang kita rubah dengan angka hasilnya. Jadi, negatif 2, 1, negatif 6 ini kita rubah dengan 6, 4, dan 10. Kemudian baru kita cari determinannya. Z juga sama saja. Jadi, kolom Z ini kita rubah dengan angka 6, 4, 10. Jadi 1, negatif 2, 6, 3, 1, 4, 7, negatif 6, dan juga 10. Baru kita cari determinannya. Sehingga diperolehlah determinan Y, yaitu negatif 48, dan determinan Z negatif 112. Setelah kita mengetahui matriks koefisien dari X, Y, dan Z, serta determinannya, maka kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan matriks koefisien X, Y, dan Z, serta menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi untuk rumusnya, itu adalah determinan X-nya tadi, atau determinan koefisien dari X per determinan A, yang sudah dicari di awal, itu tinggal kita bagi aja. Jadi determinan X-nya tadi, hasilnya adalah
Negatif 80 kita bagi dengan determinan A. Determinan A-nya itu adalah negatif 16. Tinggal kita masukkan ke rumus. Sehingga diperoleh X yaitu adalah 5. Kemudian ini juga sama saja, determinan B-nya itu hasilnya negatif 48 dibagi dengan determinan A-nya. Determinan A-nya negatif 16, sehingga diperoleh 3. Z juga sama saja, determinan Z-nya itu negatif 112. Kita bagi dengan determinan A-nya negatif 16, sehingga diperoleh 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 537. Nah, kita bisa lihat ya, hasilnya itu sama saja teman-teman dari ketiga metode ini. Dari metode eliminasi Gauss, 537 himpunan penyelesaiannya, kemudian metode matriks inverse juga 537, dan juga metode Cramer, yaitu 537. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.